yaitu guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 memang di sini masih diutamakan ya nanti untuk penempatan. Sobat calon guru semuanya, ketika pendaftaran P3K Guru 2024 sudah dibuka, seluruh guru honorer wajib membuat akun SSC-ASN 2024. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu bahwasanya sudah rilis ya alur pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Itu nanti kira-kira seperti apa, apakah nantinya itu sama dengan di tahun sebelumnya ataukah ada perbedaan. Kalau misalkan berbeda, ini nanti perbedaannya terletak di mana. Namun di sini kita sajikan yaitu ternyata untuk status prioritas ini nanti akan ditentukan oleh sistem teman-teman. Tentunya kalau misalkan kita melihat alur pendaftaran SSC-ASN 2024 untuk guru honorer ini nanti bisa menjadi kabar gembira bagi seluruh guru honorer, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa di sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, disinilah nanti teman-teman untuk kita gunakan melanjutkan pendaftaran ya. Inilah merupakan halaman login di SSC-ASN 2024. Pada bagian halaman login SSC-ASN ini ada informasi bahwasanya seluruh calon pelamar ini nanti wajib membuat akun baru ya. Nah di sini ketika kita ini ingin membuat akun baru, maka di sini ada klik tombol buat akun ya. Bisa kita klik di bagian tombol buat akun, dan berikutnya di sini kita diwajibkan untuk yaitu mengaktifkan webcam ya, sama halnya dengan di tahun sebelumnya, yaitu mengaktifkan kamera yang ada di laptop masing-masing. Nah untuk pembuatan akun di sinilah masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pendaftaran akun SSC-ASN 2024. Untuk langkah pertama ini adalah pengecekan identitas, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk mengisi biodata, melengkapi data dan juga resume, yaitu untuk proses pendaftaran pembuatan akun. Nah setelah itu di sini nanti kita akan login ya, kita akan login kemudian melanjutkan pendaftaran. Nah kira-kira seperti apa untuk alur pendaftaran mulai dari pembuatan akun sampai dengan kita resume. Apakah nanti seluruh guru honorer bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024? Kita cek info terbaru dari BKN teman-teman. Oke sobat calon guru semuanya, ini merupakan alur pendaftaran SSC-ASN 2024 untuk seleksi P3K Guru ya. Nah di sini untuk alur pendaftaran SSC-ASN 2024 untuk guru honorer, kita cek apakah nanti ada perbedaan dengan di tahun sebelumnya atau tidak. Nah di sini kita bahas dulu ya, mulai dari langkah pertama. Setidaknya di sini ada 6 langkah ya, ada 6 langkah untuk teman-teman guru honorer ketika nanti membuat akun sampai dengan kita itu kelulusan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2024. Jadi untuk langkah pertama ini adalah kita membuat akun SSC-ASN ya. Ini kita daftar akun itu adalah di https daftar sscsn.bkn.go.id/akun. Nah inilah untuk linknya, ini sama halnya dengan yang tadi sudah kita sajikan ya, untuk link pembuatan akun SSC-ASN, yang mana pada bagian pembuatan akun SSC-ASN di sini kita isikan data-data kependudukan kita, yaitu yang pertama kita masukkan nomor induk kependudukan, kemudian nomor KK, kemudian nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nomor handphone, dan juga email yang masih aktif ya. Dan email ini pastikan teman-teman guru honorer nanti masukkannya itulah email yang masih aktif sampai dengan nanti teman-teman selesai pemberkasan. Ini pastikan email itu masih bisa dipakai ya, masih bisa menerima kotak masuk nih. Nah kemudian setelah itu kita membuat password akun SSC-ASN dan juga pertanyaan pengaman ya. Kemudian setelah itu kita upload foto KTP, ini adalah maksimalnya ukuran 200 KB, dan juga melakukan swafoto. Nah setelah kita melakukan swafoto, berikutnya kita nanti pelamar mencetak kartu informasi akun. Terkait tentang tutorial cara pembuatan akun SSC-ASN ini sepertinya masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk tutorialnya sudah kita berikan di kartu video ini, silakan teman-teman nanti bisa dicek ya. Ini nanti untuk tutorial cara pembuatan akun SSC-ASN. Dan selanjutnya di sini kita cek di bagian yang kedua ya, itu untuk alur pendaftaran SSC-ASN P3K Guru.
Setelah kita buat akun, maka kita login. Berikutnya nanti di sini ada penentuan prioritas ya. Jadi di sini ternyata masih ada prioritas teman-teman, yaitu di sini nanti di bagian penentuan prioritas ini nanti akan langsung dilakukan oleh sistem ya. Jadi sistem akan menentukan prioritas kita. Yaitu di sini ada istilah P1 juga. Untuk P1 nanti teman-teman yang mungkin masih kategorinya itu sekarang itu P1, yaitu guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, memang di sini masih diutamakan ya nanti untuk penempatan. Jadi P1 nanti wajib mendaftar sampai resume. Kalau misalkan teman-teman tidak mendaftar sampai resume, sama halnya teman-teman ya tidak mau ya untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Jadi P1 nanti wajib mendaftar sampai dengan resume. Kemudian untuk P2 dan juga P3 ini tidak bisa turun status ya jika ada formasi yang dibuka. Jadi kalau misalkan di sini ada formasi yang dibuka, nggak bisa nih untuk turun status. Kemudian yang P4 atau pelamar umum nanti bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 ini masih tersedia teman-teman. Nah ini adalah untuk alur pendaftaran SSCSN tahun 2024, itulah kira-kira seperti ini ya. Jadi P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 ini masih tersedia. Kemudian berikutnya untuk P3 dan juga P4 nanti bisa naik status menjadi P2. Ini jika apa? Jika termasuk dalam THK2. Oke, inilah terkait tentang penentuan prioritas. Nanti sistem akan menentukannya ya. Jadi kita akan mengikuti alur yang ada di sistem SSCSN, tentunya berdasarkan dari data Dapodik kita. Nah, kemudian yang berikutnya inilah kita mendaftar formasi nih. Mendaftar formasi dengan cara teman-teman setelah login SSCSN kita mengisi biodata ya. Mengisi biodata, termasuk juga di bagian paling bawah nanti ada tanda tangan secara digital ya. Nah, kemudian kita memilih jenis seleksinya itulah P3K guru ya, serta memilih pendidikan sesuai Dapodik dan juga jabatan kita. Jadi Dapodik kita itu apa? Nanti akan terbaca ijazah kita, kemudian dari ijazah yang terbaca yang sudah terverify di Info GTK, maka nanti kita akan bisa memilih jabatan nih. Nah, untuk tutorial yang tahun sebelumnya ini sudah saya sediakan di kartu video ini, teman-teman bisa mencoba untuk cek di bagian itu, nanti bisa menjadi bahan referensi ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman mengupload dokumen ya, yaitu mengupload dokumen persyaratan, tentunya persyaratan jabatan dan juga persyaratan instansi. Setelah itu nanti kita resume ya, kita resume mengakhiri pendaftaran. Nah, teman-teman untuk P1 ini nanti wajib mendaftar sampai dengan resume. Kalau misalkan kita entah itu P1 sampai dengan P4, ini nanti kalau kita nggak sampai resume akhir pendaftaran, sama halnya kita nggak melakukan pendaftaran nih. Setelah itu teman-teman nanti mencetak kartu pendaftaran ya. Nah, ini adalah untuk kartu informasi akun dan kartu pendaftaran, ini tentunya berbeda teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat ya, setelah kita mencetak kartu pendaftaran nantinya kita ikut seleksi administrasi. Nah, ikut seleksi administrasi di sini nanti yang menseleksi administrasi, memverifikasi itu adalah verifikator dari instansi kita masing-masing. Misalkan saya tuh mendaftar di P3K Guru Kabupaten Ngawi misalkan, berarti nanti yang memverifikasi ya dari BKPSDM Kabupaten Ngawi ya. Jadi panitia nanti akan memverifikasi data pelamar, kemudian panitia nanti akan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Berikutnya pelamar nanti melakukan sanggah ya. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, kita bisa mengajukan sanggah nih. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus ini nanti dapat mencetak kartu ujian. Nah, berikutnya di sini nanti bagi pelamar P1 nanti tidak dilakukan proses seleksi administrasi. Nah, karena apa? Karena untuk P1 itu kan sudah lulus ya di tahun 2021 dan tinggal menunggu penempatan. Jadi P1 seperti yang ini tidak melakukan seleksi administrasi, jadi nanti kita sudah lulus semua ya. Kemudian yang kelima yaitu seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi P3K itu kan terdiri dari dua ya, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Pada bagian seleksi kompetensi, di sini nanti di proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta ya. Jadi teman-teman nanti ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Ini adalah tentunya konfirmasi ini sepertinya masuk di bagian penentuan prioritas ya. Kalau misalkan teman-teman nanti masuk prioritas berapa, nanti terbaca oleh sistem, maka kita konfirmasi nih, apakah benar kita itu P1, P2, P3 ataukah kita P4. Nah, berikutnya di seleksi kompetensi, peserta yang lolos seleksi administrasi nantinya dikirim datanya ke Cat BKN ya untuk ikut seleksi kompetensi ini. Nah, seluruh nilai seleksi kompetensi nantinya akan dikirimkan ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun juga peraturan afirmasi yang ditetapkan.
Nah, nanti termasuk juga untuk yang P1 kan kemarin dijanjikan untuk diberikan afirmasi ya pada saat penentuan kelulusan nih. Nah, bagi pelamar P1 tadi tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi ya. Karena apa? Karena hasil seleksi menggunakan hasil seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian yang terakhir yaitu pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, kemudian pelamar yang dinyatakan lulus nanti melakukan pemberkasan. Nah, tentunya ini adalah untuk sistemnya seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saat ini kita perlu bersiap-siap ya, termasuk belajar, dan semoga formasi darah kita ini banyak teman-teman.